Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Sarjana Desa. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara beternak bebek petelur untuk pemula dengan sistem kering. Nah, apa bedanya sih dengan beternak bebek dan bebek petelur dengan sistem basah? Mari kita lihat videonya. Baiklah sahabat sarjana desa, nah kali ini kita akan melihat bagaimana kandang bebek yang semestinya yang harus ada. Nah ayo kita lihat. Nah ini bentuk kandangnya terbuat dari rangkanya bambu. Nah disangga dengan kayu dan atapnya dengan seng. Nah di sini banyak ventilasinya, besar ventilasinya. Rata-rata semuanya terdapat ventilasi, kecuali di bagian belakang ditutup agar tidak ada hama dari luar yang akan mengancam bebeknya yang dari luar. Nah, di sini kita lihat ada tempat penampungan air. Nah, ini adalah air masuk untuk minum bebek. Air masuknya dari keran disalurkan ke dalam tong. Nah kita lihat ini adalah pipa keluarnya, pipa keluar. Nah yang harus ada pada beternak bebek ini adalah air minum bebeknya yang tidak terputus ya. Nah di sini di sistem ini untuk air minumnya dengan sistem tetes. Nah dapat kita lihat bebeknya sedang minum. Air yang keluar dari tabung akan masuk dan disalurkan ke tempat tabung ini. Nah, dia akan keluar perlahan di sana. Dan airnya selalu ada, jadi bebek mau minum bebas kapan saja. Untuk kandang bebek kering ini, idealnya di dalam 1 meter kali 1 meter itu bisa kita isi 5 ekor bebek. Nah, kalau 2 kali 5 meter yaitu luasnya 10 meter itu bisa kita isi 50 ekor. Nah bisa idealnya bisa dikurangi 40 sampai 45 ekor bebek. Nah kalau misalkan jumlah bebeknya lebih dari itu, khawatirnya untuk pemberian pakan bebek itu tidak cukup dapat semuanya. Jadi ada yang dapat banyak, ada yang tidak dapat sama sekali. Nah ini akan berdampak pada telur bebek yang dihasilkan. Untuk sistem kering ini, jadi yang perlu kita hindari adalah basahnya tempat bermainnya bebek. Nah cara mengatasinya, untuk pemberian air minum harus dibuat seperti ini. Ini ada tempat air minum, di bawahnya dibuat tangga seperti tangga, dan di bawah tangga itu kita buat aliran airnya langsung ke parit. Jadi air yang berceceran dari sisa minum bebek tidak langsung mengalir ke dalam tempat bermainnya bebek. Jadi kumbung tetap kering dan bersih dan tidak ada bau-bauan yang keluar dari kandang. Nah sistem ini akan airnya yang mengalir langsung dialirkan ke parit dan dibuang, jadi kandang terlihat bersih. Peternak bebek pemula, nah bagusnya kita membeli bebek yang siap bertelur atau yang DOD, yang DO duck. Nah itu yang maksudnya yang dari kecil gitu. Sebenarnya itu hampir sama saja. Nah kalau bedanya untuk yang bebek yang siap bertelur, kita cuma tunggu beberapa hari saja sampai paling lama 1 bulan. Itu biasanya umur bebeknya sudah berumur 5 bulan kita beli. Itu 1 bulan kita rawat, itu biasanya sudah mulai bertelur. Nah sudah bisa menghasilkan. Nah untuk bebek yang masih berumur biasanya 1 minggu, 2 minggu, kita akan menunggunya 4 bulan lagi baru bisa menghasilkan telur. Jadi intinya hal ini akan sama saja. Untuk bebek yang masih muda itu akan menghabiskan pakan yang lumayan banyak, dan juga tingkat angka kematian bebeknya juga lumayan tinggi, apalagi kita sebagai pemula. Nah sangat disarankan untuk
pemula, peternak bebek pemula membeli bebek yang siap bertelur. Jadi akan semakin ke depan akan semakin tahu bagaimana sih merawat bebek itu yang baik. Ini adalah kandang bebek milik Da Henry. Meninggalkan jabatan seorang manajer di sebuah perusahaan dan memilih menjadi peternak bebek. Wow, kenapa tidak bisa menjual 5.000 ekor bebek per minggu? Bayangkan untuk bebek petelur dihargai 70-75.000 rupiah per ekornya. Sedangkan untuk olahan bebek afkir setengah dari harga bebek bertelur. Jadi dalam seminggu Pak Henry ini dapat memiliki omset ratusan juta rupiah. Komposisi makanan bebek ada dua jenis. Yang pertama untuk pemberian energi pada bebek, yaitu dedak, jagung, nasi yang dikeringkan. Sedangkan untuk protein bebek, komposisinya yaitu ada bungkil kedele, ada limbah ikan, kepala udang, maupun keong sawah yang digiling dan dicampur dan diberikan kepada bebek. Untuk mudahnya, biasanya pakan bebek ini banyak tersedia di tempat-tempat penyedia pakan ternak. Jadi kita tinggal menakarnya untuk pemberian pakan. Takaran pemberian pakan bebek ini berkisar antara 120 sampai 140 gram per ekor per harinya. Jadi dalam 100 ekor bebek diberikan 12 kilo sampai 14 kilo setiap harinya. Nah, ini yang dilakukan oleh Bapak Henry ini. Oh, dalam sampai pekan. Iya, bisa tiru gitu ya. 70-an ada. Nggak muek deh kandang kalau enak. Nah, ini adalah kandang dengan sistem kering yang dilakukan oleh Bapak Henry. Nah, bagaimana dengan kandang dengan sistem basah? Kandang dengan sistem basah adanya kolam tempat bermain bebek di dalamnya. Nah, ini seperti yang Bapak Henry ini bilang, adanya kelemahan pada sistem kandang basah ini, yaitu kandangnya menjadi bau. Nah, ini sangat susah kita lakukan di tempat padat warga. Nah, bebeknya juga terlalu banyak mengeluarkan tenaga karena setelah makan bebeknya bermain, akibatnya menurunnya produksi telurnya. Itulah tua tuh, Bang. Itu dari Talue ya, Bang? Enggak, itu dari bibit, itu DOD, Bang. DOD? Ini Dosari, makanya ada habis itu, Bang. Oh. Beda, Bang, sama ikan kampung, Bang. Kalau ikan kampung beda, Bang. Ada berancak indukan, Bang, Dosari lah. Oh, begitu. Ya. Aduh, kalau itu kecil punya kandang, kadang tuh. Menok panjang, lebarnya 3 meter pasang. 3 meter lebar ya? Lebar 3 meter, panjang 10 meter. Untuk minum mau nanti ayam. Jadi ini pas turun dari minum gue ya, Bang. Ini enggak basah kaki, ini enggak banyak sampai belakangnya dong. Kalau teman mandingnya Bang Deko kan? Iku baunya iya, Mas. Kayak dadak dimakannya kona. Iya. Banyak ini kok. Ih. Beriku asal melihara ya. Kalau siapa tahu dua, Bang? Kalau siapa tahu dua. Umur bara mungkin bisa tahu dua. Umur 5 bulan atau